dan itu tarifnya 20 juta. Iya. Kalau klub Persija ini siapa yang biasanya lewat mana? Kalau main pengaturan pertandingan lewat tangan siapa? Ini biasa tangannya melalui LO-nya. LO. LO. Yang mengatur dari Persijanya, apakah misalnya ada exco tertentu atau lewat apakah komite wasit atau lewat orang-orang petinggi PSSI, lewat mana? Kalau Persija itu biasanya mantan exco ya. Mantan exco. Mantan exco PSSI. Inisialnya? F. F. Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Namun sebelumnya tadi ada video awalan gitu ya, yang memang menerangkan bahwa masih ada di sepak bola Indonesia ini yang pengaturan skor ada, lalu juga ada yang berambisi untuk menjalankan misi tertentu, entah itu menjadi juara atau menjadi tim yang ada di peringkat atas lah gitu ya intinya, atau sederhananya mah. Jadi ya mudah-mudahan tidak kena copyright untuk video di awal tadi, karena itu kan videonya Mata Najwa yang mana ada potongan dari teman-teman yang kita minjam video juga dari teman-teman yang memang membahas concern tentang Persib Bandung gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan menjadi edukasi juga bahwa di antara panjangnya diskusi itu ada narasumber yang memang dirahasiakan nama dan juga identitas lainnya, karena itu sesuai dengan kaidah jurnalistik teman-teman dan ada perjanjian sebelumnya, sehingga yang memang tidak bisa diungkap walaupun ditekan atau diintimidasi, tetap tidak bisa diungkap siapa narasumbernya. Nah, ini narasumbernya menerangkan di video tadi bahwa ada tangan-tangan yang tidak tersentuh atau invisible man yang memang, atau invisible hand lah, yang memang membantu beberapa klub untuk berprestasi di Liga 1 Indonesia, teman-teman. Kapan pastinya? Ya beberapa musim yang lalu lah gitu ya. Nah, ini juga disebutkan tadi ada salah satu tim di Liga 1 sekarang yang pesaing Persib Bandung, walaupun memang ya gimana ya, agak jauh lah poinnya gitu ya. Ya kita sebut saja Persija Jakarta, yang disebutkan oleh narasumber tadi sempat dibantu oleh, ya bisa dibilang orang yang ingin membantu gitu ya, dalam tanda kutip, yang mana inisial orang itu adalah F. Nah, apakah F itu masih ada di PSSI, di sekitar PSSI atau di persepak bolaan Indonesia ini? Ya siapa tahu F itu namanya Verly atau Fahri atau siapa gitu ya. Punten kalau namanya ada kesamaan, ini hanya ilustrasi saja teman-teman. Jadi inisial F ini pernah membantu Persija Jakarta untuk melanggengkan satu ambisi tertentu lah gitu ya. Jadi kalaupun masih ada di sekitaran sepak bola Indonesia atau di PSSI saat ini, ya apakah inisial F itu orang yang kita curigai selama ini atau beberapa waktu kemarin, atau memang itu orangnya? Jadi ya kita jangan suuzon ya, tapi sedikit menuduh aja lah. Ya bagaimanapun memang kita tidak tahu siapa orangnya yang disebutkan, namun hanya disebutkan inisial F saja gitu ya teman-teman. Nah, ada apakah dengan orang inisial F? Apakah di musim ini masih membantu Persija Jakarta atau tidak gitu ya? Kita coba sedikit cari benang merahnya agar teman-teman juga tidak tersesat di jalan yang salah gitu ya. Kita coba luruskan dengan beberapa teori benang merah di sini yang mungkin masuk akal teman-teman. Kalau di sini kita tidak membahas yang khayalan, namun yang membahas benang merahnya, apakah benar atau tidaknya kita kembalikan kepada teman-teman Boboto semua. Jadi apakah itu yang memang benar atau tidaknya gitu ya, karena setiap orang punya pendapat
masing-masing teman-teman. Di antaranya juga nanti kita akan membahas 2 pertanyaan dari Bobotoh yang mana ini sangat bagus sekali pertanyaannya, dan kita juga bisa mengedukasi sekalian teman-teman Bobotoh biar tahu apa yang ditanyakan dan apa yang harus dijawab gitu ya. Jadi ditonton videonya sampai akhir, insya Allah bermanfaat dan banyak info terbaru yang bisa teman-teman ketahui gitu ya. Nah, ini kita bahas dulu benang merahnya yang mana masih berhubungan dengan inisial F ini yang membantu Persija Jakarta. Apakah memang masih ada orangnya saat ini atau tidak? Karena yang disebutkan oleh narasumber di video Mata Najwa itu inisial F itu mantan exco PSSI. Jadi kalau mantan exco PSSI di beberapa tahun kebelakang adalah inisial F itu, tapi ya kita nggak mau nuduh, hanya seuzon sedikit gitu ya teman-teman. Baik, kita bahas yang pertama teman-teman, benang merah ketika Persib menghadapi atau Persija menghadapi Persib Bandung dulu. Di situ sudah ada kejanggalan dari mulai wasit gitu ya, yang dipilih lokal padahal ya harusnya ada sedikit wasit yang berintegritas setidaknya ya. Bojan Hodak juga meminta wasit asing namun tidak dikasih wasit lokal, dan wasit VAR-nya ini sedikit ada kontroversinya lah dari jejak kepemimpinannya gitu ya. Dan ditambah yang menjadi semakin mencurigai adalah 1 hari setelah laga Persija menghadapi Persib didatangkanlah 2 wasit asing oleh PSSI katanya. Jadi ini apakah memang menunda wasit asing ini datang atau bagaimana setelah laga big match kemarin gitu ya. Jadi yaitu salah satunya. Lalu yang kedua, benang merahnya kembali PSM Makassar ketika kemarin menghadapi Persija Jakarta, yang mana ya kita tahu alhamdulillah gitu ya PSM Makassar menang 1-0 atas Persija Jakarta. Nah, ini juga sebelum 1 hari sebelum pertandingan itu striker PSM yaitu Balotelli dilarang bermain juga ya oleh Komdis PSSI, sehingga ya tidak bisa ikut dalam pertandingan menghadapi Persija. Untungnya PSM menang. Jadi apakah ini salah satu untuk menjegal ya klub-klub, minimal kalau Persija tidak bisa memperoleh poin ya klub yang di atas Persija juga jangan meraih poin gitu ya, intinya mah begitu. Nah, ini tapi ya gagal karena PSM menang waktu kemarin. Nah, ini juga ada benang merah yang lainnya adalah Dewa United pada saat akan menghadapi Persebaya Surabaya tanggal 21 Februari kemarin, 1 hari sebelum Persib Bandung main teman-teman. Jadi tanggal 21 ini untuk pelatih dari Dewa United mengatakan bahwa kalau untuk target juara Dewa United realistis saja agak berat gitu ya kalau melihat dari track record Persib Bandung yang ada di peringkat pertama. Tapi kalau mau juara ya kita usahakan juara musim ini gitu ya, atau tahun ini. Namun dengan meraihnya dengan keinginan kita ingin juara, kita juga harus realistis katanya melihat Persib Bandung dengan perolehan poin dan hitung-hitungan minimal Persib Bandung harus kalah 3 kali katanya, 3 kali lagi pertandingan ke depan dengan 11 kali pertandingan Persib Bandung 3 kali harus mengalami kekalahan katanya gitu ya, kata pelatih Dewa United. Dan ini betul teman-teman, 11 pertandingan harus kalah 3 kali menurut pelatih Dewa United. Itu 1 hari sebelum laga Persib Bandung menghadapi Madura. Dan setelah perkataan itu tengah malamnya teman-teman keluarlah untuk surat cinta dari Komdis PSSI yang melarang Beckham Putra tidak boleh bermain untuk Persib Bandung selama 3 pertandingan. Nah, besoknya barulah ketika Persib menghadapi Madura ya kan, Bojan Hodak juga sudah berantakan untuk skema pertandingannya karena ya tidak ada Beckham Putra, karena ya memang sudah dipersiapkan untuk skema strategi taktik gitu ya dengan Beckham Putra, tapi begitu disanksi ya buyar gitu. Walaupun ya selain itu juga memang permainan Persib agak sedikit cenderung menurun gitu ya, tapi alhamdulillah masih meraih 1 poin dan masih ada di puncak. Namun yang anehnya begitu teman-teman, ketika pelatih Dewa mengatakan Persib harus kalah 3 kali kalau kita mau mengimbangi permainannya. Jadi ya
kemarin tidak kalah, alhamdulillah hanya draw saja dengan Madura, sehingga Dewa United masih punya peluang gitu ya. Persib Bandung ya kedepannya kan akan menghadapi Persebaya, menghadapi beberapa tim yang lain gitu ya, termasuk ada ya tim bawah justru yang lebih menyulitkan. Jadi mungkin kalau memang bukan Persija yang juara, apakah ada tim lain yang akan dipaksakan juara atau bagaimana gitu ya. Ini hanya ya hitunglah untuk hiburan saja teman-teman, jangan dianggap serius, tapi ya kalau dianggap serius ya serius memang gitu ya. Jadi sekali lagi ada benang merah di situ, sehingga mungkin ada skenario ke-1, skenario kedua, dan skenario seterusnya teman-teman. Nah ini pun yang menjadi masalah adalah ada beberapa pertanyaan teman-teman bobotoh yang memang kritis, dan memang bobotoh ini sekarang sudah naik levelnya, yang mana bukan hanya tahu permasalahan di atas lapangan tapi di luar lapangan sendiri. Nah ini yang akan kita coba bahas. Mohon disimak baik-baik dan fokus teman-teman, karena ada beberapa pertanyaan dari bobotoh yang sangat bagus sekali mengenai denda yang diterima oleh Beckham Putra ini teman-teman. Baik, saya buka email dulu sebentar. Jadi kalau untuk ini ada 2 pertanyaan yang memang sudah kita pisahkan gitu ya dari tim redaksi atau ya dari teman-teman yang lain lah. Jadi biar saya coba sampaikan ke bobotoh semua bahwa pertanyaan yang pertama, Kang, kalau itu kan misalkan bandingnya ditolak katanya besok oleh Komding atau Komite Banding PSSI ditolak. Nah, apakah Persib Bandung akan setidaknya mengikuti arahan itu atau akan membayar dendanya gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang pertama, sederhananya jika banding besok ditolak, apakah Persib Bandung akan membayar dendanya dan akan mengikuti seluruh tahapannya, atau akan menolak juga, kan bayarlah, misalkan didenda 75 juta ya tong dibayar gitu ya. Sederhananya mungkin begitu pertanyaannya. Jadi ini teman-teman juga harus mengetahui secara detail, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan gitu ya. Yang pertama teman-teman, ini jawabannya. Apa yang akan dilakukan manajemen Persib Bandung jika banding Beckham Putra ditolak? Yang pertama, denda uang akan langsung ditagihkan ke klub teman-teman. Jadi tidak boleh tidak dibayar, jadi harus dibayar. Walaupun menolak ya nanti ada sanksi tambahan. Jadi untuk denda uang itu otomatis harus dibayar dan secara langsung gitu ya. Ini juga ada masalah finansial, masuknya di pasal 62 teman-teman. Jadi di pasal 62 ini, jika nantinya banding ditolak, maka untuk tagihan berupa kewajiban finansial atau denda definitif itu harus segera dibayarkan, yang mana ditetapkan oleh Komdis PSSI gitu. Jadi tidak boleh tidak dibayar, jadi harus dibayar. Itu pasal 62 ayat 2 teman-teman. Jadi denda itu harus dibayar dan tidak boleh tidak dibayar. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Ini masih di pasal 62 ayat ke-3 dan ayat ke-4 gitu ya. Kalau ayat ketiganya ini mengatakan kalau denda itu berupa uang mengenai kartu, maksudnya di sini ada denda kartu kuning kan, 5 kartu kuning, lalu akumulasi kartu kuning, denda kartu merah, dan akumulasi kartu merah dan lain sebagainya. Ini ada denda uang. Nah, dendanya itu otomatis dipotong dari nilai subsidi yang diberikan PT LIB kepada klub setiap bulannya teman-teman. Jadi ya tidak bisa nolak klub kalau ada denda mengenai kartu gitu ya, otomatis langsung dikurangi denda nilai kontribusinya yang akan diberikan ke setiap klub setiap bulannya. Nah ini yang pertama itu mengenai kartu kuning di pasal 62 ayat ke-3 gitu ya. Jadi kartu kuning, kartu merah, denda uangnya langsung masuk dipotong oleh PT LIB teman-teman. Lalu di pasal yang sama, pasal 62 ayat 4-nya dibilang bahwa kalau pembayaran denda yang selain kartu gitu ya, bisa denda definitif seperti ini, pembayaran denda Beckham Putra, yang mana itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu, langsung dipotong dari subsidi bulanan, atau bisa ditransfer langsung gitu ya dari klub
ke PT LIB. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu ada lanjutannya, ada pasal 62 ayat 5 juga. Di sini seluruh kewajiban denda yang ditimbulkan oleh klub, bagian dari klub atau panpel akan ditagihkan ke klub gitu teman-teman. Jadi ini juga merujuk kayak kemarin lah, misalkan Persib didenda flare, didenda pelemparan botol ke dalam lapangan. Nah, itu tidak bisa ditagihkan kepada bobotoh yang melakukan itu. Jadi nggak mau tahu kalau PT LIB melalui Komdis PSSI harus langsung dibayar dan dendanya langsung ditagihkan ke klub. Nah, ini terserah, misalkan klub mau nagihnya, misalkan punya peraturan baru gitu ya di manajemen masing-masing klub itu, misalkan yang nyalain flare atau smoke bomb, pelemparan botol ke dalam lapangan. Nah, ini bisa dijadikan sanksi internal saja di manajemen Persib dan bobotoh. Tapi kalau dari PT LIB tidak mau tahu, pokoknya begitu Komdis menjatuhi hukuman harus langsung ditransfer uangnya atau dilakukan pemotongan dari subsidi bulanan gitu ya teman-teman. Makanya kenapa bobotoh tidak pernah ada yang diminta ganti rugi oleh Persib Bandung, karena Persib Bandung sudah langsung dipotong duluan gitu dananya oleh PT LIB. Jadi meureun masih ya karunyaeun lah ke bobotoh. Dan sekarang juga kita menghimbau buat bobotoh ya cing nyaah oge gitu ya ke Persib Bandung. Jadi ya atas akibat kita juga kalau memang melakukan hal-hal yang dilarang, itu Persib Bandung tanpa ampun harus langsung membayar ke PT LIB gitu teman-teman. Baik, ini juga selanjutnya kalau tadi di ayat 62 ayat 4 tadi, kalau memang ya denda Beckham Putra itu sebesar 75 juta rupiah gitu ya, itu memang harus dibayarkan, bisa ditransfer atau dipotong subsidi. Nah, di sini ada yang anehnya teman-teman, yang memutuskan bersalah atau tidak itu kan Komdis gitu ya. Nah, Komdis ini itu tidak menerima pembayaran dari klub teman-teman. Yang menerima pembayaran dari klub adalah PT LIB. Jadi ya ini duitnya ke mana sebenarnya. Jadi PT LIB tidak ngapa-ngapain, yang denda Komdis gitu ya, yang memutuskan banding Komding, tapi yang menerima uangnya PT LIB. Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan besar teman-teman, kemanain gitu ya duit denda yang masuk ke PT LIB. Ya mungkin di situ ada Pak Teddy Cahyono mungkin yang bisa menjawab, harusnya nanti ada yang ngundang gitu ya. Ya pertanyaan sensitif setidaknya dilontarkan saja, karena ya mungkin itu salah satu pembelajaran lah, edukasi buat teman-teman bobotoh, jadi biar tidak saling curiga gitu ya. Baik, ada pertanyaan yang kedua teman-teman, mohon disimak juga. Jadi ini teman-teman, kenapa Kang kemarin katanya untuk pelanggaran SIMIK itu tidak didenda? Nah, ini juga teman-teman harus tahu, ada satu pasal di sini yang mana habis ini saya coba tampilkan video SIMIK yang menyikut Beckham Putra gitu ya, dan ini juga mudah-mudahan tidak di-ban videonya, karena kita juga minjem dari teman-teman bobotoh di sini. Jadi ya mudah-mudahan tidak di-ban oleh PT LIB videonya. Jadi kalau untuk pelanggaran SIMIK ke Beckham Putra itu kan hanya dihadiahi 1 kartu kuning oleh wasit. Nah, ini untuk pelanggaran itu ada di pasal 48A poin B teman-teman, yang mana ini concern menyangkut tingkah laku buruk terhadap pemain lawan yang luput dari perhatian perangkat pertandingan. Maksudnya kalau wasit lalai atau wasit salah ngasih kartu, harusnya kartu merah atau jadi kartu kuning. Nah, ini kan luput maksudnya dari perangkat pertandingan. Itu bisa teman-teman nanti setelah dicek oleh Komdis, ternyata memang oh iya wasitnya salah nih, harusnya salah ngasih kartu gitu. Nah, ini bisa dijatuhi juga hukuman sekurang-kurangnya 2 pertandingan karena melakukan penyerangan seperti menyikut, memukul, menendang dan sebagainya. Jadi ya ini juga SIMIK sebetulnya kalau memang Komdisnya cermat melihat videonya, dan mudah-mudahan melihat video setelah ini gitu ya, jadi bisa dipertimbangkan untuk ya meninjau ulang lah pelanggaran SIMIK terhadap Beckham Putra yang menyikut teman-teman. Jadi yang mudah-mudahan teman-teman sekarang tahu juga lah apa yang memang menjadi masalahnya, uang dendanya lari kemana dan untuk apa, itu yang mesti kita pertanyakan. Dan ya videonya sudah beredar banyak, SIMIK melakukan penyikutan ke Beckham Putra di pasal berapa gitu ya.
Tadi juga teman-teman saya coba kasih tahu di pasal 48A poin B atau ayat B lah, pasal 48A ayat B gitu ya, mengenai penyikutan pemain 2 kali larangan bermainnya teman-teman tanpa denda uang. Nah ini yang bedanya begitu. Dengan Beckham Putra 3 pertandingan denda uangnya 75 juta, namun untuk Simic bebas, hanya kartu kuning saja. Ya itulah agak sedikit wah gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia. Ambil saja. Oh, Anda lihat. Oh, apa yang terjadi? Ya, wajah dari Beckham Putra terkena Marco Simic sebagai pemirsa. Ini Iya, potensi ini. karena ada gerakan tangan ya dari betul. Marco Simic sebagai Beckham Putra, pemirsa. Betul, gerakan tangan ke wajahnya ya. Ini potensial dicek oleh wasit di ruang VAR. Karena tangannya bergerak aktif tadi. Ya, wajah dari Beckham Putra terkena Marco Simic sebagai pemirsa. Ini Iya, potensi ini. karena ada gerakan tangan ya dari Marco Simic sebagai Beckham Putra, pemirsa. Betul, gerakan tangan ke wajahnya ya. Ini potensial dicek oleh wasit di ruang VAR. Karena tangannya bergerak aktif tadi.